masalah kita. Dia lebih besar dari segala pergumulan kita. Dia lebih besar dari segala tantangan kita, kebutuhan kita, sakit penyakit kita. Dia lebih besar dari semua itu. Dan dia Allah yang besar itu. Dia berjanji buat setiap kita dan dia sanggup menggenapi. Dia bukan hanya mampu tapi dia mau. Karena dia mengasihi kita. Dia punya rancangan terbaik dalam hidup kita. Rancangan masa depan yang mendatangkan pengharapan. Mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka, telinga yang terbuka. Kami datang kepada Allah yang benar, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Karena kami mau dengarkan sungguh-sungguh, kami hanya mau percaya perkataan Tuhan. Kami gak mau percaya dengan apa yang dunia katakan buat kami. Karena dunia hari-hari ini sedang menebarkan ketakutan, kegelisahan. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang percaya bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang percaya kami mau dengar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Masih dalam nuansa kemerdekaan ini ya, kita masih dalam bulan Agustus. Kita mau terus membangun semangat seperti para pahlawan, pejuang ya, yang tidak pernah menyerah. Saudara, kalau saudara suka media sosial, saudara punya akun Instagram, Facebook mungkin ya. Kalau kita buka berita hari-hari ini itu setiap hari itu isinya kadangkala kita males bacanya, betul saudara ya. Menakutkan, membuat kita itu khawatir, gelisah, rasanya nggak ada kabar baik. Setiap hari rasanya itu kabarnya buruk terus saudara. Apalagi di ulang tahun bangsa kita Indonesia ke-81 ini ya. Saya mendengar ada beberapa kemarin waktu di Jakarta mereka nggak mau merayakan di RT-RT di perumahan-perumahan nggak mau merayakan karena apa sedang berduka. Nggak mau merayakan dengan lomba-lomba pun nggak mau saudara ya. Mereka nggak mau bikin apa-apa berdiam diri di rumah. Karena apa? Karena sedang melihat kondisi bangsa ini yang sedang berduka. Tapi saya bersyukur di tengah semua pemberitaan kabar-kabar menakutkan, hujatan untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, saudara. Pasti ada orang-orang yang masih berdoa buat bangsa ini, amin. Masih ada orang-orang yang berharap, yang masih punya harapan untuk Indonesia bahwa Tuhan terus pegang kendali atas bangsa ini. Saudara kalau suka buka Instagram, saya lihat ada beberapa gambar-gambar itu yang mewakili gitu ya. Saya comot ada satu, bisa dibuka, oh, oke sudah. Yang di sini belum ya? Ya, oke, makasih. Nah, saya lihat gambar ini saudara ya. Burung garudanya sedang sakit, sedang diinfus. Ya, captionnya ngomongnya gini, burung garudanya sedang lelah gitu, sedang capek. Ya, tapi ada harapan, ada ucapan di akun yang lain dikatakan selamat ulang tahun, semoga cepat sembuh dan membaik negeriku. Amin. Ya, keadaan ini cuma sementara, kita percaya Tuhan bisa pulihkan Indonesia, Tuhan masih bekerja pegang kendali atas Indonesia. Amin, saudara. Nah, negeri ini, kota ini, gereja ini, keluarga kita membutuhkan orang-orang yang tetap mau berdiri, yang tetap mau berjuang, yang tetap mau berdoa, yang tetap punya pengharapan untuk Indonesia, untuk kota, untuk gereja, untuk keluarga kita. Kota kita, bangsa kita, gereja kita, keluarga kita membutuhkan orang-orang yang tidak terhentikan oleh apapun, saudara. Ya Tuhan kasih saya sebuah pesan ini untuk saya bagikan kepada saudara, be unstoppable. Ya, ini artinya menjadi yang tidak terhentikan. Jadilah seseorang yang tidak dapat dihentikan, yang tidak terhentikan, saudara. Kita akan belajar karena di situasi yang semakin buruk, justru saudara harus tampil orang-orang itu yang punya semangat, pantang menyerah. Ya kalau kita ingat peristiwa kemerdekaan Indonesia, ada pahlawan-pahlawan yang pantang menyerah, ya semangatnya, mentalnya, mental pejuang yang nggak gampang menyerah dengan keadaan, melawan penjajah walaupun cuma pakai
senjata yang sederhana, saudara. Menjadi orang-orang yang tidak terhentikan. Bangsa kita, kota kita, gereja ini, saudara, membutuhkan orang-orang yang seperti ini, saudara. Orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh keadaan, oleh masalah, oleh kegagalan, oleh kejenuhan, oleh kesepian, oleh usia, oleh keterbatasan fisik. Apapun saudara bisa sebutkan semua yang bisa membatasi kita. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk terus bergerak bersama dengan Dia. Amin. Yang mau terus menerima panggilan Tuhan, visi Tuhan untuk bangsa, untuk kota, untuk gereja, untuk keluarga saudara. Dan saya berdoa, ya pagi ini Tuhan menjumpai setiap kita menjadi orang-orang yang tidak terhentikan. Amin. Karena di balik semua kemenangan, keberhasilan di segala aspek bidang apapun yang saudara bisa sebutkan, di balik itu pasti ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kita akan belajar dari ayat 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Kita akan belajar bagaimana rahasianya menjadi orang yang tidak dapat dihentikan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Saudara bisa buka Alkitab atau saudara bisa melihat ke depan. Kemarin waktu saya di Jakarta, saudara di gereja Christ Cathedral. Sekarang pendetanya menghimbau semua harus bawa Alkitab buku. Ya, luar biasa gereja sebesar ini kembali kepada basic bawa Alkitab buku. Nanti mungkin kita bisa coba ya. Masih punya Alkitab buku di rumah? Masih ada? Oke, bisa dibawa ya. Supaya belajar lagi buka Alkitab saudara, enggak cuma pegang HP ya. Biasanya Pak Oscar nih suka bawa Alkitab buku. Oke, kita bisa belajar. Saya pun juga kadang praktis pakai HP ya. Jadi kemana-mana karena Alkitabnya gede. Kalau zaman dulu kan Alkitabnya besar-besar saudara ya. Oke, itu tidak menjadi alasan sebenarnya ya. Kita bisa bawa tetap. Nah, kita akan buka ayat ini bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 kita baca ya sama-sama 1 2 3. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana menjadi orang yang tidak terhentikan. Saudara, kalau lihat kita akan bahas dulu yang kalimat yang terakhir ya, dalam segala hal. Ya, bukan hanya dalam satu hal, dalam segala hal Paulus ini berkata, dalam segala hal kami ditindas. Coba next saya gambarkan lebih jelas ya, ditindas namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya, saudara, namun tidak ditinggalkan. Dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana Paulus menjadi orang yang tidak dapat dihentikan, baik itu oleh penindasan, oleh kebingungan, habis akal, nggak tahu harus berbuat apa, oleh penganiayaan, saudara. Dia tidak mau dihentikan oleh semua itu. Dia terus berjalan, dia terus bergerak, menjalankan misi Tuhan. Yang pertama, saudara, be unstoppable berarti, next kita lihat, saya tulis di situ, bukan berarti, jadi menjadi orang yang terhentikan, itu bukan berarti semua mudah tanpa masalah. Ya, jadi kalau saya bicara seperti ini, saudara jangan berpikir menjadi orang yang tidak terhentikan itu gampang gitu. Semuanya gampang, semuanya mudah, nggak pernah hadapi masalah apapun, semua tanpa masalah. Bukan seperti itu, saudara, jangan salah. Ya, nanti kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara akan kecewa kalau saudara menghadapi masalah. Tetap kita itu menghadapi masalah, saudara, karena kita hidup di dunia yang bermasalah. Tapi ya, menjadi orang yang tidak terhentikan bukan berarti semua mudah tanpa masalah, tapi masalah tidak boleh menjadi akhir perjalanan kita. Sampai di sini saudara mengerti ya? Jadi tadi, coba kembali ke slide berikutnya, sebelumnya.
ditindas itu sepertinya bagi sebagian orang itu menjadi akhir dari masalah. Betul ya? Ditindas dalam segala hal loh ditindasnya. Bukan cuma satu hal, dalam segala hal ditindas, namun tidak terjepit. Ya. Terus dalam segala hal habis akal itu seperti akhir dari perjalanan, betul ya? Banyak orang jadi putus asa, kalau sudah bingung habis akal, udah menyerah. Udah nggak mau lakukan apa-apa lagi, udah habis akal sih. Habis akal sudah nggak ada ide lagi gitu. Udah nggak ada pemikiran lagi mau ngapain. Tapi bagi Paulus habis akal tidak dijadikan akhir dari perjalanan hidupnya. Dia nggak mau. Dia ngomong, namun kami nggak putus asa. Berarti coba lagi, pikirkan lagi, berusaha lagi. Dianiaya. Wah, saudara kita belum sampai dianiaya ya. Berapa banyak gereja Tuhan mengalami juga penganiayaan. Tapi Paulus berkata, penganiayaan tidak dijadikan akhir dari perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak mengizinkan penganiayaan itu membuat aku merasa ditinggalkan. Merasa sendirian, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Enggak. Dihempaskan namun tidak binasa. Jadi ini yang pertama saudara. Be unstoppable, menjadi orang yang tidak terhentikan. Saudara tetap siap hadapi masalah, tapi jangan jadikan masalah itu menjadi akhir, titik, akhir perjalanan hidupmu. Masih koma saudara, masih ada lanjutannya, amin. Ya, jangan jadikan sakit penyakit menjadi akhir. Ya udahlah aku udah sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah menyerah, udah tinggal tunggu. Di rumah duduk diam saudara, enggak. Masih ada yang bisa dikerjakan, masih koma. Karena Tuhan itu yang pegang kendali akhir hidup kita. Bukan masalah kita, bukan sakit penyakit kita. Amin saudara. Jadi jangan membatasi Tuhan. Masalah tidak boleh menjadi akhir perjalanan kita. Saya berikan contoh satu kisah di Alkitab, yaitu Yokebed. Yokebed ini siapa? Ada yang tahu Yokebed? Jarang dibahas ya. Yokebed itu ibunya Musa. Ya, ibunya Musa dan Harun dan Miriam. Saudara tahu waktu Yokebed ini melahirkan Musa, dia itu ada dalam satu kondisi bangsa yang carut marut, yang sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Saya sebagai ibu memposisikan ada di situasi saat itu karena pemerintahannya, kalau sekarang mungkin presidennya itu berkata kepada seluruh bidan-bidan yang ada, seluruh dokter-dokter kandungan waktu zaman itu, berkata seperti ini, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ya, bayangkan saudara kalau di Jatibarang ada pengumuman seperti itu, maka yang hamil-hamil ini deg-degan ya. Kalau dulu kan belum ada USG, kalau sekarang udah ada USG sudah umur 6 bulan udah tahu, ini laki-laki. Udah deg-degan saudara ya, udah takut setengah mati. Itu pun yang dihadapi oleh Yokebed. Terus ada perintah lagi. Karena bidan-bidan Israel waktu itu tetap membantu melahirkan para ibu-ibu di Israel, ya. Lalu Firaun mengeluarkan perintah lagi. Semua rakyatnya, ya, berkata, pemimpin ini berkata, kalau ada bayi laki-laki yang lahir, bunuh, lemparkan ke Sungai Nil. Gitu ya. Jadi bukan pakai tangan bidan lagi, tapi semua rakyatnya disuruh. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki lahir, langsung dilemparkan ke Sungai Nil. Bayangkan kalau saudara seorang ibu yang ada di situasi hari itu, apa yang menjadi perasaan saudara? Pasti takut, pasti deg-degan, pasti cemas, pasti nangis. Saudara. Tapi Yokebed tidak menjadikan itu akhir perjalanan hidup bayi yang dikandung. Tidak menjadikan akhir dari cerita hidupnya Musa. Bayangkan kalau Yokebed menyerah saudara. Ya udahlah itu kan perintah dari raja Firaun. Ya kan gak ada yang bisa menentang betul. Itu perintah dari seorang raja Mesir yang sedang menjajah Israel. Saudara, Yokebed itu ada di bawah penjajahan Mesir. Dia bangsa Israel yang sedang dijajah oleh Mesir. Perintah itu nggak bisa dilawan. Yokebed tidak berkuasa untuk melawan perintah itu. Tapi Yokebed tidak mau itu menjadi titik akhir hidup anaknya. Seorang ibu saudara, dia mencari cara
Dari situasi yang mengerikan, anaknya terancam dibunuh, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, betul? Mau bagaimana lagi begitu? Tapi saudara, Yokebed tidak dikuasai ketakutan, dia tidak dikuasai kepanikan. Dengan iman, bukan dari rasa takut, tapi dengan iman. Karena dia melihat Musa ini, Alkitab berkata dia melihat Musa ini elok, cantik. Dalam bahasa yang lain dikatakan ada potensi ilahi. Ada satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup Musa. Dan Yokebed percaya itu. Yokebed percaya bahwa Tuhan akan pakai anaknya. Maka itu Yokebed tidak menyerah. Dia tidak duduk diam. Dia mencari cara dengan hikmat. Ya, mencari caranya dengan apa? Dengan hikmat Tuhan, saudara. Juga dengan iman. Akhirnya dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya, disembunyikan. Tapi makin lama mungkin Musa makin besar, saudara ya, 3 bulan udah makin besar. Dia cari cara lagi bagaimana supaya Musa bisa tetap hidup. Dia bikin peti, ya kotak mungkin, saya kurang tahu jelas seperti apa bentuknya. Yang bisa mengapung di atas sungai Nil, lalu dia taruh Musa itu di tepi sungai Nil. Dan saudara bisa tahu cerita selanjutnya. Saya mau ambil poin di sini bahwa Yokebed adalah salah satu wanita yang tidak terhentikan. Yang enggak mau dihentikan, saudara, rancangan Tuhan atas hidup anaknya. Dia enggak menyerah, dia enggak mau keadaan, masalah. Mungkin bagi orang lain itu sudah titik akhir, titik. Ya, enggak bisa koma lagi, tapi dia tetap berjuang karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan yang punya rancangan yang besar bagi anaknya. Saya tuliskan di sini saudara, mungkin situasi saudara sekarang, ekonomi lagi sulit. Bagaimana orang-orang tidak terhentikan menghadapi ekonomi yang sulit? Jangan berhenti berkarya atau berinovasi. Terus lakukan sesuatu, terus coba berkarya saudara. Bagaimana kalau suami atau istri belum berubah? Sudah berpuluh tahun berdoa, mendoakan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melayani pasangan kita. Bagaimana kalau hari-hari ini sangat sulit mencari pekerjaan bagi orang-orang muda? Jangan berhenti untuk upgrade diri, berlatih, ya mungkin ikut kursus, mungkin apalah yang bisa mengupgrade diri kita. Sekarang banyak saudara nggak bisa dibatasi oleh jarak, ya. Zoom, YouTube, banyak sekali. Kalau mau pasti bisa, pasti ada jalannya gitu ya. Asalkan mau saja. Jangan berhenti untuk upgrade diri. Kalau ada gesekan atau kekecewaan, ya ini juga nggak dapat kita hindari ya saudara, namanya manusia yang berbeda, karakter, sifat dan sebagainya. Pasti ada gesekan, saya berkata pasti ada gesekan. Di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan Tuhan, dekom, ya. Jangan berpikir, aman, di gereja aman, aku nggak mungkin kecewa. Enggak saudara, kita semua dalam proses pembentukan. Jangan berhenti mengasihi. Jangan jadikan kekecewaan menjadi titik akhir perjalanan pelayanan kita. Ya, saudara, banyak saudara bisa tambahkan lagi situasi yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana keadaan itu kadangkala membuat dan memaksa kita untuk kita berhenti. Betul? Dan menyerah, dan putus asa, dan duduk diam, berpangku tangan di rumah, tidak bekerja apa-apa, saudara. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, unstoppable, menjadi orang yang tidak terhentikan, itu bukan berarti tidak punya keterbatasan. Jangan saudara bayangkan ini orang-orang yang bisa melakukan ini, orang-orang yang super, orang-orang yang hebat, orang-orang yang gak pernah capek, gak pernah nangis, gak pernah takut. Enggak saudara. Bukan berarti tidak punya keterbatasan, tetapi keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang. Amin saudara. Keterbatasan gak boleh jadi penghalang. Di ayat tadi kalau kita kembali di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 tadi dikatakan bahwa Paulus berkata, harta ini kami punyai, next slide selanjutnya saja. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, bejana tanah liat, saudara.
Bejana tanah liat itu menggambarkan hidup kita, menggambarkan kita. Bejana tanah liat itu bejana yang mudah hancur, mudah pecah, sangat rapuh. Kesenggol, jatuh, pecah saudara. Itu namanya bejana tanah liat. Paulus mau menggambarkan memang manusia ini rentan, lemah, rapuh, ya, punya keterbatasan. Betul, itu betul, punya keterbatasan. Bisa lelah, bisa terluka, bisa kecewa, bisa takut. Kita enggak boleh menyangkali itu karena kita manusia yang terbatas. Kita ini manusia, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat saudara. Kita bejana tanah liat. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan tidak menjadikan keterbatasan ini menjadi penghalang. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Saudara, kita lihat contoh Paulus. Paulus ini contoh yang ideal menurut saya. Di perjanjian lama banyak contoh, tapi saya ambil contoh di perjanjian baru. Saudara, Paulus ini tantangannya luar biasa, masalahnya banyak saudara. Wah mungkin kalau hamba-hamba Tuhan sekarang nggak tahu ya, bisa nggak nih seperti Paulus di penjara, dianiaya, dihempaskan, karam kapal, banyak yang dihadapi saudara. Paulus di penjara, ya Paulus di penjara. Di penjara itu artinya dia dibatasi kan, dibatasi ruang geraknya, nggak boleh kemana-mana. Ya kalau zaman sekarang bisa masih pakai HP, masih bisa dunia maya, ya nggak harus lewat dunia nyata. Tapi zaman dulu enggak saudara, Paulus ini benar-benar terbatas, dibatasi sengaja memang supaya Paulus nggak bisa memberitakan Injil lagi. Terbatas ruang geraknya. Tetapi itu tidak dapat menghentikan buah hidupnya. Ini saudara, orang yang tidak terhentikan itu seperti ini. Ya, sekalipun terbatas ruang geraknya, tapi Paulus enggak berhenti. Dia tetap menulis. Di penjara dia menulis. Dia tetap mengajar. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap membangun jemaat. Dari dalam penjara dia menulis surat buat jemaat-jemaat saudara. Dia tetap membimbing orang. Dia tetap menguatkan generasi berikutnya. Tetap ada buah yang dihasilkan oleh Paulus. Bahkan saat Paulus dan Silas di penjara yang paling tengah. Dipasung kakinya saudara. Udah gak bisa ngapa-ngapain mungkin ya. Mau nulis pun udah gak bisa mungkin. Paulus ngapain? Dia memuji Tuhan. Amin saudara. Ini gak terhentikan. Dia cari cara lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Aku gak mau berdiam diri. Aku gak mau bersungut-sungut. Aku gak mau mengeluh dengan keadaanku. Berapa banyak saudara kita punya masalah, punya tantangan. Ya, capeknya itu bukan karena tantangan kita besar. Tapi capeknya karena kebanyakan ngeluh. Ngeluh itu bikin capek loh saudara, betul? Betul gak? Belum-belum itu udah ngeluh. Yang denger pun pasangan kita, anak-anak kita, karyawan kita, rekan pelayanan kita, itu juga capek saudara denger. Kita selalu mengeluh dan mengeluh. Ya. Persungutan, keluhan itu membuat kekuatan kita itu berkurang saudara. Tapi sukacita membuat apa? Kita bisa bersukacita, kita memiliki kekuatan yang baru. Ya. Jadi Paulus memuji Tuhan saat dia ada di penjara. Dia enggak mau itu membatasi dia tetap mengagungkan Tuhan, menyembah Allahnya. Dia memuji-muji Tuhan sehingga dikatakan pintu penjara itu terbuka saudara. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saudara bisa buka di Alkitab saudara. Saya tuliskan 2 terjemahan di situ. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama ya. Agak kecil tapi kelihatan, oke. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah
baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak? Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan, dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Ini adalah salah satu ayat juga yang menggambarkan bagaimana menjadi orang yang tidak terhentikan. Saudara, di sini dikatakan beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Jadi bukan cuma dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik semua mudah, betul ya. Tapi firman Tuhan juga berkata, baik atau tidak baik. Nah ini saudara, menjadi orang yang tidak terhentikan itu seperti ini. Memberitakan firman, siap, baik atau tidak baik. Tetap menyatakan apa yang salah, tetap menegur, menasihati dengan segala kesabaran. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya lebih dijelaskan supaya kita lebih mengerti, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu, berita keselamatan, berita Injil Yesus Kristus, dan terus mendesak. Terus mendesak, terus berjuang, terus berusaha. Terus mendesak supaya orang mendengarnya. Jadi aktif saudara, enggak pasif ya. Supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak? Nah ini saudara ya, kita harus terbiasa dengan penolakan kalau begini. Kalau ayat ini bicara kepada kita, entah mereka mau mendengar kita atau tidak. Aduh kesannya kok kayak enggak enak gitu ya. Tapi ini firman Tuhan berkata seperti ini. Ini Paulus menulis kepada Timotius, memberikan nasihat kepada anak rohaninya. Tentunya Paulus sudah menghidupi itu. Apakah mereka mau atau tidak mendengarkan kamu? Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajar dengan sesabar mungkin. Harus sabar ya. Gereja ini perlu saudara orang-orang yang tidak terhentikan. Kalau bayangkan kok di gereja ini semuanya orangnya gampang menyerah, gampang putus asa, maka mungkin nggak ada lagi yang main musik di sini, ya nggak ada lagi WL, nggak ada lagi singer, karena mungkin dalam pelayanan terjadi gesekan, ada kekecewaan, saudara. Mungkin dekom-dekom udah bubar, saudara ya. Betul, kemarin saya lihat di Instagram, saya lagi hapusin foto-foto di HP saya sangat banyak sekali. Lalu saya menemukan pertama kali dekom ini ada, itu tahun 2018. Membentuk dekom perdana, saya melihat posternya itu 2018. Berarti 8 tahun ya, 8 tahun. Saya melihat gereja yang baru mengadakan komsel, itu masih semangat saudara ya. Saya melihat di GBI Banjaran, mereka itu baru setahunan mungkin mereka baru mulai mengadakan komsel, namanya komitmen. Saya lihat, wah semangat sekali, banyak yang datang seperti dulu. Waktu kita pertama kali memulai. Saudara sudah 8 tahun, bayangkan kalau gembala-gembala dekom saudara itu adalah orang-orang yang menyerah, orang-orang yang gak sabar, orang-orang yang terhentikan oleh penolakan, oleh kesepian, oleh kejenuhan. Saudara tahu kejenuhan itu bikin gak sabar, bikin gak bisa konsisten, gak bisa komitmen saudara. Mungkin gereja ini juga lama-lama bisa bubar saudara ya, kalau gak ada orang-orang yang mau terus berjuang, mau terus menyerah. Tapi saya sangat berdoa, kenapa? Karena kita punya visi untuk generasi. Kalau kita tidak mempertahankan komunitas ini, kita tidak akan meninggalkan rumah rohani untuk generasi kita selanjutnya. Betul saudara? Kalau saudara di sini semua menyerah, gak mau lagi beritakan Injil, gak mau lagi berdoa buat jiwa-jiwa, gak mau lagi bersekutu di dalam dekom,
Guru-guru sekolah minggu nggak mau lagi melayani anak-anak SKC, mungkin jumlahnya udah sedikit. Kakak-kakak pembimbing di GAC mungkin udah menyerah. Aduh tante, udah makin dikit, udah makin pindah keluar kota semua, udah makin pindah ke kota Tegal semua, gerejanya udah di Tegal semua. Saudara, apakah komunitas ini tetap bisa kita pertahankan supaya menjadi warisan bagi generasi kita selanjutnya? Nanti bagi anaknya Dela itu ya. Apakah anaknya Dela nanti besar di Jatibarang SMA, masih ada nggak komunitas GAC Johan? Johan masih di sini? Itu pertanyaannya ya. Masih ada nggak SKC? Masih ada nggak Dekom? Buat Syera nanti besar. Masih ada nggak komunitas yang terus bertahan untuk memuridkan? Memuridkan itu bukan bicara soal jumlah. Saudara, ya, tapi bagaimana konsisten, komitmen untuk bertumbuh bersama. Sehingga generasi di bawah kita melihat, oh ini loh ada orang-orang, sebuah keluarga rohani yang mau terus komitmen bertumbuh bersama. Menjadi orang-orang yang tidak terhentikan, saudara. Jatibarang, Brebes, Sitanggal, Bulakamba, banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, betul saudara? Jangan berhenti memberitakan Injil, jangan berhenti bersaksi, jangan berhenti saudara. Mari terus minta Roh Kudus mengobarkan hati kita, punya hati belas kasihan buat jiwa-jiwa. Jangan keadaan membuat kita berhenti dan membuat kita fokus kepada masalah kita sehingga kita tidak peduli lagi visi Tuhan untuk gereja ini, visi Tuhan untuk kota kita. Mari terus berdoa minta kepada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, harus tetap memberitakan Injil. Sekarang kita mau lihat rahasianya. Ya, kenapa? Oh sebentar, saya masih kasih contoh-contoh ini. Next, coba lihat. Jangan tunggu ekonomi membaik atau berkelimpahan, baru mulai lebih banyak memberi. Wah nanti kalau ekonomiku sudah ideal, udah berkelebihan baru aku mau memberi. Jangan tunggu keadaan ideal, semua baik-baik saja baru mulai mau dipakai Tuhan. Ya mau mulai melayani Tuhan. Jangan tunggu masalah kita selesai baru mulai melayani Tuhan. Karena mungkin masalah kita nggak akan pernah benar-benar selesai. Nggak ada orang yang benar-benar nggak punya masalah. Entah itu di pekerjaan, di keluarga. Saudara, orang-orang yang berdiri di depan sini bukan orang yang sempurna semua, betul ya? Bukan orang yang sempurna semua, kita semua sedang bertumbuh bersama-sama. Jangan tunggu sempurna baru mau melayani Tuhan. Jangan tunggu ideal baru mau dipakai Tuhan. Next, Tuhan bisa memakai kita di tengah keterbatasan kita dan kelemahan kita. Amin. Siapapun kita, berapapun usia kita. Saya melihat di gereja ini banyak yang sudah senior. Tapi saya sangat percaya saudara masih bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara ditempatkan di gereja ini, di kota ini saudara. Sampai hari ini karena saudara punya tugas. Enggak ada yang jadi penonton di sini. Amin. Semua melayani Tuhan saudara. Semua melayani Tuhan, enggak ada yang jadi penonton. Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu. Untuk membangun kerajaannya di kota ini. Kalau kita tidak bisa berkhotbah, kita bisa menguatkan seseorang. Setiap hari saudara, minta sama Tuhan, Tuhan siapa yang hari ini harus aku kuatkan. Mungkin hanya sekedar menyapa, telepon, berjumpa. Siapa saudara yang bisa saudara kuatkan setiap hari. Saudara nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Nggak semua orang juga bisa berkhotbah. Tapi saudara bisa menguatkan satu orang saja. Saudara nggak punya jabatan, saudara cuma ibu rumah tangga, saudara ada di rumah, tapi saudara masih bisa jadi contoh, jadi teladan. Ya, dalam perkataan, perbuatan, dalam banyak hal, saudara masih bisa jadi teladan. Tenaga saudara terbatas, usia bertambah, tenaga terbatas, tapi masih bisa mendoakan kota. Amin. Masih bisa berdoa, punya hati yang belas kasihan akan jiwa-jiwa, masih bisa terus berdoa. Saudara cuma punya motor yang sederhana, saudara nggak punya mobil, nggak punya kendaraan yang muat banyak.
Saudara punya motor sederhana tapi masih bisa menjemput jiwa-jiwa. Paling enggak 1 jiwa. Saudara, mari saya mendorong kita semua di bulan kemerdekaan ini. Ya, kita harus bebas dari semua bentuk keterbatasan yang selama ini membatasi kita. Mengurung kita, dikurung saudara. Ya, sehingga saudara nggak bisa lakukan sesuatu yang nggak pernah saudara lakukan. Mari saudara, kita mau terima panggilan Tuhan, visi Tuhan yang baru. Pagi ini saya itu nggak berkhotbah yang panjang saudara. Tapi ini merupakan satu dorongan buat kita semua. Bahwa saudara masih bisa melakukan satu hal buat Tuhan. Amin. Sesederhana apapun itu. Siapapun saudara, saudara masih bisa lakukan paling tidak satu hal untuk Tuhan. Jangan bertanya, Tuhan kapan masalahku selesai? Tuhan kapan semuanya menjadi ideal? Aku gak banyak pikiran lagi, mikirin pekerjaanku, keluargaku, semuanya. Tapi belajarlah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana engkau bisa tetap memakai hidupku walaupun masalahku belum selesai. Amin. Tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya di tengah keterbatasanku ini engkau tetap pakai hidupku. Engkau tetap pakai hidupku karena Tuhan panggil setiap kita. Saudara bukan hanya percaya kepada Dia, tapi kita mau mengerjakan misi Tuhan, amanat agungnya Tuhan. Saudara kita mau mendengar panggilan Tuhan pagi hari ini. Apa rahasianya? Mungkin tadi saudara ngomong, aduh enak ya Bu Gembala ini ngomong kayaknya seperti kita semua ini gak ada masalah. Seperti kita semua ini gak punya pekerjaan, gak punya keluarga gitu. Saudara, Paulus itu juga manusia biasa. Yokebed itu ibu biasa. Mereka bisa. Saudara pagi hari ini kita mau tahu rahasianya. Yang terakhir saudara lihat tadi di ayat, kembali ke 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 tadi. Firman Tuhan tadi berkata, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Bukan dari diri kami. Amin saudara. Jadi saudara jangan gini, jangan ngomongnya gini, aku harus kuat. Gak boleh lemah, gak boleh cengeng. Aku harus kuat. Bukan saudara, bukan kitanya yang kuat. Tapi katakan Tuhan, jadilah kekuatanku. Amin saudara. Bukan kita terus aku harus kuat. Tapi saat ada keterbatasan, saat ada masalah, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Semakin melekatlah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita tidak bisa memakai kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia terbatas, ada batasnya. Tapi Paulus berkata kekuatan yang melimpah-limpah itu kenapa? Ditindas dia, gak putus asa dia, habis akal dia, mau dihentikan oleh keadaan tapi dia terus mengerjakan misi Tuhan. Kenapa Paulus bisa? Ayat ini rahasianya di 1 perikop tadi itu rahasianya semua di situ. Kekuatan Paulus itu berasal dari Allah. Saudara tinggal datang kepada Tuhan, saudara ngomong Tuhan jadilah kekuatanku. Tuhan berikan aku kekuatan yang baru. Melekat mendekat kepada Tuhan. Rahasianya simpel saudara, betul? Simpel ya. Dan sering kita dengar. Tapi apakah kita sudah melakukannya dalam hidup kita? Apa respon kita waktu kita mengalami masalah, mengalami keterbatasan? Apakah kita lari ke Tuhan, benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan, mendekat, melekat kepada Tuhan, minta kekuatan baru kepada Tuhan? Ataukah kita menyerah, saudara? Refleksi. Ada banyak refleksinya, saudara bisa sesuaikan dengan kondisi saudara masing-masing. Ketika pekerjaan belum menghasilkan seperti yang diharapkan, apakah saya berhenti berjuang atau saya tetap percaya sambil mencari hikmat Tuhan untuk langkah berikutnya? Ketika keluarga sedang menghadapi masalah,
suami, istri, anak, orang tua. Apakah saya menyerah, saya menjauh, nggak peduli, atau saya tetap menjadi orang yang membawa kasih, tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Ketika pelayanan tidak dihargai, apakah saya berhenti karena kecewa, atau saya tetap ingat bahwa saya melayani Tuhan dan bukan mencari penghargaan manusia? Ketika ada anggota keluarga yang belum percaya Yesus dan masih mengeraskan hati, berkali-kali menolak kita, apakah saya berhenti mendoakannya? Ya udahlah, emang nggak mau gitu ya, udahlah, males. Atau saya tetap menabur doa, kasih, kebaikan, diajak lagi, saudara. Yang kelima, ketika kita gagal, apakah kita mengatakan, saya memang nggak bisa, ya, saya memang tinggal di kota kecil, di Jatibarang, saya nggak sekolah tinggi, saya nggak bisa. Kalau udah ngomong nggak bisa itu menghambat, saudara. Ngomong nggak bisa lalu berhenti, atau kita mau bangkit, kita mau belajar, kita memperbaiki diri dan mencoba lagi bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bisa renungkan sharing firman Tuhan pagi hari ini cukup simple, sederhana. Tapi saya berdoa kita menjadi orang-orang yang tidak terhentikan. Bagi bangsa ini, bagi kota ini, bagi gereja ini, bagi keluarga saudara.